Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ilmul Mantiq karya Muhammad Nur Al-Ibrahimi. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kias. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya yang dinamakan kias itu adalah perkataan yang tersusun dari dua qadhiyah. Apabila kedua qadhiyah tersebut kita terima, maka akan lahir perkataan yang lain yang disebut dengan natijah atau kesimpulan. Nah, sekarang akan menjelaskan mengenai macam-macam kias ini. Anwa'uhu, macam-macam kias. Al-qiyasu, adapun kias naw'ani ialah dua macam. Kias itu ada dua macam. Pertama, iktironi, yaitu disebut dengan kias iktironi. Apa yang dinamakan kias iktironi? Wahuwa dan adapun iktironi, ma adalah sesuatu zukirat yang disebutkan fihi di dalam ma, an-natijatu apa natijah bil quwwati dengan potensinya. Apa yang disebut dengan kuah ini? Mutafarriqatil ajza'i yang terpisah bagian-bagiannya. Yang dinamakan kias iktironi adalah kias yang natijahnya terdiri dari bagian-bagian yang disebutkan secara terpisah di dalam qadhiyahnya, di dalam dua qadhiyahnya. Nanti akan jelas ya ini dengan contoh. Misalnya, nahu contoh, ba'dul kalimati fi'lun. Adapun sebagian kalimat adalah fi'il. Wa kullu fi'lin, ini adalah qadhiyah pertama ya, ba'dul kalimati fi'lun. Qadhiyah pertama atau disebut dengan al-muqaddimah as-surah. Wa kullu fi'lin la budda lahu min fa'ilin. Ini adalah qadhiyah kedua atau disebut dengan al-muqaddimah al-kubra. Dan setiap fi'il la budda ialah harus lahu bagi fi'il min fa'ilin dari fa'il. Apabila kita terima dua qadhiyah ini, maka akan lahir qadhiyah yang lain yang disebut dengan natijah atau kesimpulan. Kesimpulannya, ba'dul kalimati la budda laha min fa'ilin. Sebagian kalimat la budda ialah harus laha bagi kalimat min fa'ilin dari fa'il. Natijahnya adalah ba'dul kalimat la budda laha min fa'ilin. Bagian-bagian yang menyusun natijah ini disebutkan secara terpisah di dalam kedua qadhiyah penyusunnya, yaitu maudhu dari natijah ini yaitu ba'dul kalimat. Dan ba'dul kalimat itu disebutkan di qadhiyah pertama yaitu ba'dul kalimat fi'lun. Sementara mahmulnya dari natijah ini adalah la budda laha min fa'ilin. Dan ini disebutkan di dalam qadhiyah yang kedua atau di muqaddimah kubrohnya, yaitu wa kullu fi'lin la budda lahu min fa'ilin. Karena natijahnya ini terdiri dari bagian-bagian yang disebutkan secara terpisah di dalam qadhiyahnya, maka kias ini disebut dengan kias iktironi. Fan natijatuh, maka adapun natijah fi hadal kiasi di dalam kias ini mazkuratun ialah disebutkan fil muqaddimataini di dalam dua muqaddimah, di dalam dua premis ya,
bimadatiha dengan materinya natijah, la bihayatiha al-ijtimaiyati, bukan dengan bentuknya natijah al-ijtimaiyati yang bersifat himpunan. Famaudu'uha, maka adapun maudhu'nya natijah, wa huwa, dan adapun maudhu'uha ba'dul kalimati, adalah ba'dul kalimat, lafaz ba'dul kalimat, mazkurun, adalah disebutkan fil muqaddimati surah, di dalam muqaddimah surah, ya, yaitu ba'dul kalimati fi'lun. Wa mahmuluha, dan adapun mahmulnya natijah, wa huwa, adapun mahmuluha la buddalaha min fa'ilin, ialah lafaz la buddalaha min fa'ilin, mazkurun, ialah disebutkan fil muqaddimatil kubra, di dalam muqaddimah kubra, yaitu wa kullu fi'lin la buddalahu min fa'ilin. Karena natijahnya itu terdiri dari bagian-bagian yang terpisah, maka kias ini disebut dengan kias iktironi. Kemudian kias iktironi ini dibagi lagi menjadi dua. Wal kiasul iktironi, dan adapun kias iktironi naw'ani, ialah dua macam. Pertama disebut dengan hamli, kias iktironi hamli. Apa yang disebut dengan kias iktironi hamli? Wa huwa, dan adapun hamli, ma adalah sesuatu atau qadhiyah atau kias isinya, ya. Ma adalah kias tarokaba yang tersusun apa ma minal qadaya al-hamliyati faqat, dari qadhiyah hamliyah saja. Kama, seperti sesuatu, contoh taqaddama yang telah lalu apa ma. Kias iktironi itu dibagi dua. Ada yang disebut dengan kias hamli yang pertama, yaitu kias iktironi hamli kalau lengkapnya, ya. Kias iktironi hamli. Apa yang disebut dengan kias iktironi hamli? Yaitu kias yang tersusun hanya dari qadhiyah hamliyah saja, baik muqaddimah sughronya maupun muqaddimah kubronya terdiri hanya dari qadhiyah hamliyah. Yang kedua, syarti, yaitu disebut dengan kias iktironi syarti. Apa yang disebut syarti? Wa huwa, dan adapun syarti, ma adalah kias, isinya ma ini adalah kias, tarokkaba yang tersusun apa ma minal hamliyati dari qadhiyah hamliyah, wasyartiyati, dan qadhiyah syartiyah. Yang dinamakan kias iktironi syarti adalah kias yang terdiri dari qadhiyah hamliyah dan qadhiyah syartiyah. Contohnya nahu, contoh kullama kana syai'u mutaghayyiran kana muhdisan. Setiap kali ada asyai'u, apa sesuatu, mutaghayyiran, ialah berubah, karena maka ada apa syai' muhdasan, adalah muhdas, sesuatu yang baru atau yang diciptakan, ya. Wa kullu muhdatsin, dan adapun setiap sesuatu yang baru, la budda, ialah harus, lahu, bagi muhdas, mimujidin, dari yang mengadakan. Setiap sesuatu yang baru harus ada yang mengadakan. Nah, yang pertama yaitu kullama kana syai'un mutaghayyiran kana muhdatsan, ini qadhiyah syartiyah. Sementara qadhiyah yang kedua yaitu wa kullu muhdatsin la budda lahu min mujidin, ini adalah qadhiyah hamliyah. Karena kias ini terdiri atau tersusun dari qadhiyah hamliyah dan qadhiyah syartiyah, maka qadhiyah ini disebut dengan kias iktironi syarti. Natijahnya yaitu kullama kana syai'u mutaghayyiran fala budda lahu min mujidin. Setiap kali ada syai'u, apa sesuatu, mutaghayyiran, ialah berubah, fala budda, maka harus, lahu, bagi syai' min mujidin, dari yang mengadakan. Jadi apabila terdiri hanya dari qadhiyah hamliyah, maka disebut dengan kias iktironi hamli.
apabila terdiri dari qadhiyah hamliyah dan qadhiyah syartiyah, maka kias tersebut disebut dengan kias iktironi syarti. Kemudian pembagian kias yang kedua, yang pertama kias itu adalah disebut dengan kias iktironi. Yang kedua adalah disebut dengan kias istisnai. Kias istisnai. Apa yang dinamakan kias istisnai, wahuwa dan adapun istisnai, ma adalah kias dzukirot yang disebutkan fihi di dalam ma, an natijatuh apa natijah, au naqiduha atau kontradiksi natijah, bil fi'li secara bil fi'li, secara aktual ya, bil fi'li dengan aktual. Apa yang dimaksud dengan bil fi'li ini? Yaitu biantakuna dengan ada apa natijah maujudatan ialah ada fihi di dalam ma bihayatiha dengan bentuknya natijah al-ijtimaiyati yang bersifat himpunan. Jadi yang dinamakan kias istisna ini ialah kias yang natijahnya atau kontradiksi dari natijahnya tersebut disebutkan di dalam qadhiyahnya secara hay'ahnya, yaitu susunannya, bentuk susunannya. Bentuk yang sudah tersusun, bukan secara terpisah. Kalau iktironi kan natijahnya terdiri dari bagian-bagian yang terpisah di dalam muqaddimah surah dan muqaddimah kubra. Namun kias istisnai ini natijahnya disebutkan, susunannya disebutkan memang di dalam qadhiyahnya, yaitu di dalam muqaddimah kubronya. Contohnya, kullama kana syamsu thali'atan, setiap kali ada asyamsu apa matahari thali'atan adalah terbit, karena maka ada an-naharu apa siang maujudan adalah ada. Lakinis syamsu thali'atan, lakinis syamsu thali'atun, akan tetapi adapun matahari thali'atun ialah terbit. Fannaharu maujudun, maka adapun siang maujudun adalah ada. Natijahnya adalah an-naharu maujudun. Nah, natijahnya ini, lafaz an-naharu maujudun ini disebutkan ya secara tersusun, secara hada di dalam qadhiyahnya, yaitu di qadhiyah pertama, yaitu kanan naharu maujudan. Ini disebutkan sudah dalam keadaan tersusun. An-naharu kanan naharu maujudan. Maka di sini disebutkan fan-naharu maujudun. Nah, ini karena natijahnya disebutkan dalam keadaan tersusun di dalam qadhiyahnya, maka kias ini dinamakan kias istisnai. Contoh yang kedua, kullama kana syai'un namiyan, setiap kali ada syai' apa sesuatu namiyan adalah berkembang, karena maka ada apa syai' muhtajan ialah butuh ilal ghidha'i pada makanan. Lakinnahu akan tetapi syai' ghairu muhtajin. Lakinnahu akan tetapi syai' ghairu muhtajin ialah tidak butuh ilal ghidha'i pada makanan. Natijahnya fahuwa maka adapun syai' ghairu namin ialah tidak berkembang. Nah ini ghairu namin ini kan ini nakid ya, nakid dari asyai'un namiyan. Asyai'un namiyan. Sementara asyai'un namiyan ini disebutkan secara eksplisit, secara jelas ya, dalam keadaan tersusun di dalam qadhiyahnya. Maka karena disebutkan dalam keadaan tersusun di dalam qadhiyahnya, maka ini disebut dengan kias istisnai. Fan natijatu maka adapun natijah fil misalil awali di dalam contoh yang pertama, wahia adapun natijah an-naharu maujudun adalah lafaz an-naharu maujudun, maujudatun adalah ada binasiha dengan
teksnya dengan teksnya natijah fil muqaddimati di dalam muqaddimah. Wa kadzalika dan ialah seperti seperti nasiha an-naharu maujudun ini nakiduha adapun nakidnya natijah atau kontradiksinya natijah wa huwa adapun nakid namin adalah namin fil misalisani di dalam contoh yang kedua wa yatarakabu dan tersusun hadal kiasu apa kias ini mim muqaddimataini dari dua premis ulahuma adapun pertamanya muqaddimataini syartiyatun adalah berupa qadiyah syartiyah wal ukhra dan qadiyah yang lain makrunatun ialah dibarengkan biadatil istisna'i dengan huruf istisna wahia dan adapun adatul istisna lakin adalah lafaz lakin walidzalika dan karena al-ukhra makrunatun biadatil istisna sumyah dinamakan apa kias istisnaiyan akan kias istisnai. Jadi dinamakan kias istisnai karena di dalam qadiyahnya ada yang disertai dengan adatul istisna yaitu lakin. Demikian mengenai macam-macam kias, yaitu kias itu ada dua, yaitu kias iktironi dan kias istisnai. Kemudian kias iktironi dibagi dua, ada iktironi hamli dan ada iktironi syarti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.